Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiani, NIM B119.340 dari Fakultas Hukum Universitas Hindu. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang badan usaha dan badan hukum. Selamat menyaksikan. Pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya adalah badan usaha merupakan lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Pengertian badan hukum. Dasar hukum buku 3 pasal 1653 sampai 1665 KUH Perdata. Pengertian: subjekti menyatakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Dasar badan hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 3. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 4. Undang-Undang Koperasi. Dan 5. Undang-Undang Yayasan. Apa sih perbedaan antara badan hukum dan bukan badan hukum? Perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum adalah: badan hukum diatur oleh undang-undang, ada harta terpisah, ada tanggung jawab terbatas, dan dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan bukan badan hukum, dia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ada harta terpisah, tanggung jawab renteng, dan tidak dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Nah, itulah perbedaan antara badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum terbagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Sedangkan badan hukum privat adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki pihak swasta dan tidak ada kepemilikan dari pemerintah. Perseroan terbatas atau PT. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Bentuk-bentuk PT itu apa aja sih? PT ada 3 macam. 1. PT terbuka, yaitu PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Yang kedua, PT tertutup, yaitu PT yang modalnya dari kalangan tertentu saja dan tidak dijual untuk umum. Yang ketiga, PT kosong, yaitu PT yang sudah tidak aktif, hanya tinggal nama saja. Koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Badan Hukum, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Prinsip koperasi: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing. 4. Kemandirian. 5. Kerjasama antar koperasi. Sebutkan dong jenis-jenis koperasi apa aja. Jenis-jenis koperasi yaitu ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Setelah koperasi, kita bahas apa lagi sih? Selanjutnya ada yayasan, yaitu suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ada firma, yaitu tiap-tiap persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CP, yaitu persekutuan firma yang mempunyai 1 atau beberapa orang sekutu komanditer. Jadi, dalam persekutuan komanditer atau CP, ada sekutu komanditer dan ada sekutu komplementer. Demikianlah pemaparan materi antara badan hukum dan badan usaha dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.